Sebelum pembelajaran dimulai, ambil posisi berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan mengulang pembelajaran kita tentang perilaku konsumen dan produsen. Semua ada pegang buku paket kan? Coba Aditya baca yang halaman 38, yang bagian A. Oh, ya. Oke, terima kasih buat Aditya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan daripada konsumsi. Menurut kalian, konsumsi itu siapa sih? Apakah bisa disebut sebagai konsumsi? Ya, kita juga bisa disebut sebagai perilaku konsumsi. Kalau kita membeli barang, menghabiskan barang, seperti contohnya itu seperti kita membeli motor nih. Tujuan konsumsi tadi itu kan mengurangi nilai guna suatu barang. Jika kita membeli motor secara cash di tahun ini 15 juta nih, kita pakai menggunakan sehari-hari. Contohnya kita driver ojek online. Jadi kalau kita jual tuh 1 bulan atau 2 bulan ke depan, itu harga jualnya pasti berkurang. Apa alasannya? Ada yang tahu? Ya, nilai gunanya. Karena kan udah kita pakai nih 1 bulan, 2 bulan, pasti uh, fungsinya pun pasti menurun, pasti bodi daripada motor tersebut pasti udah ada sebagian lecek. Kalau kita jual kembali itu tidak akan mungkin harga 115 juta seperti awal tadi. Pasti udah berkurang atau mungkin 13 juta. Baru kita lanjutkan di sini tentang pengertian dari perilaku konsumen. Di sini kan ada faktor yang pengaruh perilaku konsumen. Satu, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi. Siapa di sini bisa menjelaskan tentang faktor budaya? Ya, di suatu daerah, pola konsumsi masyarakat tersebut atau di Jepang atau Cina. Contohnya kita buat Jepang atau Cina. Orang makan dengan menggunakan sumpit. Sementara di negara barat, orang menggunakan di pisau, garpu, atau sendok. Kalau di Indonesia itu kita makan seperti apa? Menggunakan sendok, sebagian pasti ada menggunakan tangan kan? Kalau seperti itu sih menggunakan sebagian tangan pasti kan? Ya, ada juga status sosial. Di sini siapa bisa menjelaskan tentang status sosial?
status atau posisi seseorang di dalam masyarakat dengan sendirinya akan membentuk pola konsumsi orang tersebut. Konsumsi seorang presiden, raja, atau menteri sudah jelas berbeda dengan konsumsi supir, tukang kayu, atau pengusaha kecil. Bagian tukang kayu, makan nasi dan tempe sudah cukup. Namun bagi seorang konglomerat atau konglomerat harus ada pilihan lauk lima macam atau tempatnya yang mewah. Itu perbedaan konsumsi seorang konglomerat dan supir atau tukang kayu gitu dah. Faktor pribadi, uh, kalau itu kan faktor pribadi yang kita perlukan individu perorangan setiap harinya. Uh, Menurutmu, Aditya, apa kebutuhan sehari-hari yang kamu butuhkan? Ya, ya. Selain itu, Willy, Winnie, ya, Winnie. Pak Willy atau Winnie? Sama ya? Ya, Willy. Maaf, Ibu. Ya, Willy. Kasih konsumsi apa yang kamu perlukan sehari-harinya, yang biasa kamu gunakan. Oh, ya. Se di balik faktor-faktor itu kan tadi faktor eksternal, ada juga faktor internalnya. Siapa di sini tahu faktor internalnya? Kalau di buku kan cuma eksternal eksternal aja. Kalau internal ada nggak? Ada beberapa faktor eksternalnya, bisa bisa dicatat ya, nanti dikumpulkan sama Ibu melalui email ya. Nanti cari contohnya. Satu, faktor internal, satu pendapatan, dua motivasi, tiga sikap dan kepribadian, empat selera. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh tentang pendapatan, pengertiannya. Pendapatan konsumen berpengaruh pada besarnya konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan konsumsi, konsumsi cenderung semakin besar pula. Sebaliknya, konsumen yang berpendapatan rendah biasanya tidak akan dapat melakukan kegiatan konsumsi karena daya belinya juga rendah. Siapa bisa memberikan contoh dari pendapatan ini? Di sini kan dibilang berpengaruh pada besar konsumsi. Contohnya nih, Ibu akan berikan satu contoh. Jika orang tua kita kaya, ya kan? Mungkin pendapatannya puluhan juta. Pasti konsumsi kita, pasti barang kebutuhan kita rata-rata pasti lumayan mahal atau berkelas sedikit. Tapi kalau pendapatan orang tua kita pun cuman mungkin hanya bisa menghidupi kita sehari-hari, makan aja udah syukur, mungkin barang-barang yang kita gunakan pun pasti yang lebih murah. Nanti cari ya tentang
motivasi, sikap dan kepribadian, selera. Cari apanya ya, pengertian, contohnya. Kirim lewat email Ibu ya. Oke. Sampai di sini aja dulu pembelajaran kita ya. Terima kasih buat terima kasih buat waktunya. Selamat sore.